Laga kualifikasi Piala Dunia zona Eropa berujung aksi demonstrasi kala Norwegia menghadapi Israel. Polisi memberlakukan pengepungan anti-teror di sekitar Stadion Uleval di tengah aksi unjuk rasa pro-Palestina. Ini merupakan operasi pengamanan ajang olahraga tertinggi di Norwegia sejak Olimpiade musim dingin 1994. Ratusan petugas kepolisian dan unit khusus dikerahkan di seluruh kota Oslo. Sebelum pertandingan, ribuan warga berunjuk rasa dengan membawa plakat bertuliskan kartu merah untuk Israel. Para pengunjuk rasa menuntut agar Israel diskors dari sepak bola internasional atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Pemirsa, lebih dari 100 atlet penerjun payung menunjukkan aksi menantang di langit Rusia. Ajang ini dikemas sebagai ajang olahraga udara dalam peringatan ulang tahun Presiden Vladimir Putin yang ke-73. Lebih dari 100 atlet penerjun payung ambil bagian dalam lomba Piala Terjun Payung Rusia. Lomba ini diadakan untuk menandai ulang tahun Presiden Rusia Vladimir Putin yang ke-73. Penggemar olahraga ekstrim ini menjajal aksinya dari ketinggian lebih dari 3.000 meter di langit kota Gudelmas. Demi membuktikan skill para atlet, mereka harus bisa menaklukkan tantangan dengan melewati landasan air sambil bermanuver. Selain itu, penilaian juga diberikan kepada atlet yang berhasil mendarat di titik yang ditentukan oleh panitia. Total ada 113 atlet penerjun dari 27 wilayah Rusia yang ikut menjajal lomba ini. Mereka mengaku telah berlatih sepanjang musim panas untuk bisa berpartisipasi dalam lomba terjun payung tersebut. Pemirsa, tidak terima polisi tidur yang dibuat dibongkar pihak kelurahan. Seorang warga di Medan, Sumatera Utara terlibat cekcok dengan lurah setempat. Bahkan warga nekat mendorong lurah hingga masuk ke dalam parit. Berapa banyak kendaraan yang bocor di sini ngelapor sama kantor lurah gara-gara ini? Siapa yang bocor? Nggak ada yang bocor. Orang datang ke kantor lurah, Pak. Udah, jangan. Udah. Ya, Pak, saya lurah, Pak. Jadi kalau lurah kenapa? Seorang warga dan lurah Perintis terlibat cekcok di Jalan Madupuro, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Keributan dipicu usai pembongkaran polisi tidur tanpa izin yang dilakukan pihak kelurahan Perintis. Tiba-tiba saja, warga yang geram tersebut langsung mendorong sang lurah hingga tercebur ke dalam parit. Pelaku berinisial A diketahui sudah membuat resah warga lainnya karena memasang polisi tidur dari ban bekas dan berpaku di jalan tersebut. Ada perlawanan dari yang memasang itu, karena menurutnya itu dipasang di depan rumah dia. Padahal itu bukan, itu di jalan umum, Pak, di fasilitas umum, di jalan dipasang. Nah, kita melakukan pembersihan, ada perlawanan, terjadi sedikit perdebatan, terjadilah pendorongan saya sehingga saya masuk ke dalam drainase atau dalam parit tadi, Pak. Kini pelaku sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Roshid melaporkan. Pemirsa, pasca viral video jenazah pasien yang diduga malpraktik karena perut jenazah dipenuhi kain kasa. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang menurunkan tim ke rumah sakit di wilayah Karawang untuk melakukan monitoring terkait dengan tudingan dugaan malpraktik tersebut. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebuah video jenazah pasien wanita warga kampung Pamahan, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diduga malpraktik karena di perut jenazah tersebut dipenuhi kain kasa viral di media sosial.
Pihak keluarga menuturkan almarhum meninggal dunia usai jalani operasi bisul, namun pihak keluarga yang diwakilkan kepala desa setempat menyebut rumah sakit mengklarifikasi bahwa kasa yang ada di perut jenazah sudah sesuai peraturan rumah sakit. Setelah jawab hasil daripada tadi saya sudah sampaikan temuan almarhum, itu dijawab oleh rumah sakit, itu benar adanya kain kasa itu bukan lantaran bahasanya keteledoran. Ya, bukan keteledoran. Itu saya ada sedasar emang SOP beliau sebagai ahli medis, berarti dokter. Dan gitu. Itu sementara itu, Bang, jawabannya. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan langsung menerjunkan tim ke rumah sakit untuk mencari kejelasan mengenai tudingan yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau lihat dari sisi dari di luar, kemungkinan itu tujuannya untuk dipasang itu supaya darah besar tidak muncul keluar di dep ya, ditahan sama kasa-kasa tadi. Nah, adapun masalah nanti misalnya akhirnya jadi meninggal, kenapa kita belum bisa pastinya. Sebelum nanti kita lihat audit dulu, kita aplikasi itu ke sana, kita monitoring ke lapangan, peninjau sebenarnya bagaimana. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara jasad Nur Siti telah dimakamkan pada Sabtu siang di tempat pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah duka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warganet digegerkan dengan pernikahan seorang kakek berusia 74 tahun dengan wanita berusia 24 tahun dengan mahar cek 3 miliar rupiah. Beredar kabar miring cek tersebut palsu, namun langsung dibantah pihak keluarga. Saya nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar. Geger video pernikahan seorang kakek Tarman 74 tahun dengan seorang wanita Sela Arika 24 tahun dengan mahar cek senilai 3 miliar rupiah di Dusun Sidoda di Pacitan, Jawa Timur. Nilai mahar fantastis itu disebutkan penghulu dengan jelas saat ijab kabul. Tanya itu tamu yang datang ke resepsi pernikahan juga diberikan uang Rp100.000 dalam amplop. Sontak video pernikahan ini viral dan memicu ragam komentar warganet. Namun beredar kabar miring di mana cek senilai 3 miliar rupiah palsu dan mobil mewah ternyata disewa. Bahkan sang mempelai pria membawa sepeda motor milik pengantin wanita. Namun kabar itu dibantah keluarga Sela yang menyatakan kedua pengantin tengah berbulan madu. Bahkan pasangan pengantin itu sempat melakukan panggilan video. Kurang benar, itu kurang benar. Tidak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya, Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu, Pak. Aslinya mboten kabur, nggih niku nggih halimun lah bulan madu, nggih pamitan. Kalih kula nggih pamitan mengaten. Kapan itu pergi dari rumah itu? Kemarin. Pukul berapa? Sekitar jam 9. Jam 9. Ya. Kabar pengantin kabur dan cek kosong membuat pasangan pengantin ini resah. Keduanya menunjuk kuasa hukum, bahkan akan memproses hukum warga yang menyebar berita hoax. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.